Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Hyundai Grand i10 ya, atau i10 GLS Matic tahun 2014. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang paling mudah kita bisa cek secara fisik dari bagian depan atau belakang. Jadi kita periksa, kita pastikan bahwa dudukan atau tongkrongan mobil dia masih lurus, tidak miring kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Ini adalah nut ya. Nut adalah sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita cek, kita pastikan bahwa jaraknya itu presisi antara kiri dan kanan. Terus yang kedua, untuk permukaan bodi perlu kita perhatikan pantulan dari benda, pantulan bayangan dari benda-benda atau objek-objek yang ada di seputar mobil. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa bayangannya memantul secara lurus, tidak bergelombang. Kita periksa juga bagian-bagian yang lain seperti bagian lampu, kaca-kaca, semua parts-parts yang ada pada bagian luar mobil. Ini ban kita periksa juga, dia masih sekitar 70% lebih, masih ada ketebalan ban depan yang sebelah kanan. Kita kelilingin mobil, kita cek, kita periksa. Untuk bagian ban sebelah hampir rata ya, mungkin ini 60% lebih. Untuk ban bagian belakang kita putar, kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan secara keseluruhan kondisi ini sudah agak tipis, jadi perlu diganti. Terus kita kelilingin lagi mobil bagian sini, ini masih sekitar 7, di atas 70% masih ada. Oke, setelah kita cek dan kita periksa secara keseluruhan bagian luar mobil, berikutnya coba kita masuk ke dalam. Untuk kuncinya sendiri dia tergabung dengan remote dan dia modelnya sudah flip ya, flip, jadi bisa keluar kuncinya. Sekarang kita coba buka mobil. Kita buka mobil, sekarang kita coba masuk ke dalam. Pada saat kita buka mobil, yang pertama kali kita periksa itu adalah pastikan bahwa aroma di dalam kabin itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di pedal ya. Jadi tingkat kausan pedal dia berbanding lurus dengan kilometer atau pemakaian mobil. Terus berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Terus habis itu kita periksa juga di bagian masing-masing kolong jok ya. Ya, ini agak gelap ya. Jadi kolong jok juga kita periksa, kita pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir. Setelah kita cek dan kita pastikan bagian kolong dari interior aman, sekarang kita coba masuk ke dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, coba kita rasakan bagaimana posisi duduk, enak atau tidak, suasana interior cocok tidak dengan yang kita inginkan. Terus kita periksa juga dashboard ya. Jadi satu persatu juga akan kita lihat di video ini, jadi jangan di skip video ini. Terus kita periksa juga kondisi plafon masih oke atau tidak. Nih, terus habis itu kita periksa juga kondisi dari luar jok. Ini jok dia dia dikasih sarung ya, sarung yang tidak permanen, jadi sarung semi kulit yang tidak permanen, dan di bagian dalamnya itu bahannya bahan fabric atau kain. Tuh, jadi di sini kondisinya, jadi kondisi juga masih oke bagian sarungnya. Setelah kita cek dan kita pastikan kondisi interior oke, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka dulu kap mesin. Bagian atas, bagian bawah mesin kita pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan juga kita periksa, kalau itu dari sealnya atau packing-packingnya untuk penggantiannya tidak terlalu mahal. Terus kita periksa juga bagian kolong mobil, pastikan bahwa tidak ada kropos. Bagian kaki-kaki juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan kalau itu di bagian keluar dari bagian karet atau sealnya, penggantiannya tidak terlalu mahal biayanya. Terus kita cek juga level oli mesin, kondisi oli mesin, terus
radiator coolant kondisi dan levelnya. Setelah kita pastikan itu semua sudah oke, barulah kita coba nyalakan mobil. Oke, untuk colokan kunci ada di sini. Oke, sekarang kita coba start mobil ya. Pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak. Jadi perlu diganti atau dicas. Terus dinamo starternya bermasalah, jadi perlu diservis atau kalau perlu diganti kalau memang sudah tidak bisa diservis lagi. Terus habis itu untuk getaran mesin bisa kita rasakan dengan kita pegang setir. Bagaimana getaran mesinnya? Rasanya, terus habis itu dari posisi duduk juga bisa kita rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di yang pertama engine mountingnya sudah keras atau pecah, jadi perlu diganti, atau mesinnya pincang, jadi perlu diservis atau tune up, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan, jadi perlu kita cek lebih mendalam lagi. Oke, berikutnya kita perhatikan adalah di kilometer mobil. Jadi Hyundai Grand i10 ini kilometernya di 79.000. Jadi di bagian sini ada ini gantungan servis terakhir di bagian belakang. Di sini dia servis record Hyundai sampai kilometer 55.000 ya. Terus di bagian sini juga masih lengkap. Jadi buku manual ya, buku servisnya kebetulan hilang menurut informasi dari dari pemilik sebelumnya. Di sini ada remote buat TV juga ya. Oke. Ya, apabila kita mencari mobil bekas, kita pastikan antara kilometer, terus kondisi fisik secara keseluruhan mobil baik luar dan dalam, serta beberapa catatan-catatan servis berikutnya, pastikan bahwa itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang ternyata sudah diturunkan kilometernya atau di reset. Oke, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Untuk mesin, buka kap mesin di bagian sini. Di sini ada ini ya, tempat buat ini relay sama ini sama sekring. Terus di bagian bawah sini ada buat buka ini tangki bensin. Oke, di sini kisi-kisi AC juga kita cek juga masih dingin. Oke, sekarang kita ke bagian door trim dulu sebelum kita ke depan. Door trim ini dia kombinasi two tone ya warnanya ya. Nah, di bagian sini ada pengaturan buat spion. Di sini dia sudah elektrik dan juga sudah retract ya. Jadi sudah retract. Retractnya juga kita cek ini masih berfungsi ya, masih berfungsi normal retractnya. Oke, di bagian sini ada tombol buat lock unlock power window, tombol central lock, terus tombol power window di keempat pintunya. Terus jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, kita periksa ya di pinggir-pinggir pintu ini ada sealer. Jadi sealer bahannya seperti bahan karet ya, tidak terlalu lembek dan tidak terlalu keras. Jadi sealer kita periksa, kita pastikan bahwa sealer itu kondisinya juga masih oke. Karena apa? Karena sealer apabila sudah cacat berarti ada indikasi mobil pintunya sudah reparasi atau perbaikan. Dan apabila sealer pintu tidak ada berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Oke, untuk memeriksa mesin di bagian sini, di sini ada tuas. Jadi tuasnya ini kita dorong ke atas. Salah, dorong ke atas, ke samping, samping kiri. Hyundai Grand i10 ini mengusung mesin 1200 cc 4 silinder dengan penggerak roda depannya. Jadi untuk memeriksa kondisi mesin masih bagus, kita bisa dengarkan yang pertama suaranya, pastikan bahwa suaranya halus, terus ritmenya konstan beraturan. Terus habis itu juga getaran mesinnya kita periksa, pastikan bahwa getaran mesinnya itu minim. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, kita bisa cek di bagian kap mesin. Di sini juga ada sealer ya di bagian pinggir-pinggir. Pastikan bahwa sealer kondisinya juga masih oke. Serta di bagian dalam kap mesin juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak depan. Terus di bagian sini samping-samping juga kita cek, kita pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak depan. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa periksa komponen-komponen metal yang ada pada mesin, pastikan bahwa tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur di tempat-tempat yang sulit untuk dibersihkan. Oke, bagian mesin sudah kita lihat, kita tutup.
Bagi yang mencari mobil hatchback dengan kapasitas 5 penumpang, alternatif lain dengan kenyamanan yang termasuk oke ya. Kenyamanan yang termasuk oke, bentuknya juga keren, ibaratnya di jalanan pun juga tidak umum ya. Seperti itu. Terus Hyundai juga terkenal perawatannya juga simple. Bengkel Hyundai pun juga tersebar. Terus bengkel-bengkel biasa pun juga bisa menanganin mobil Hyundai i10 ini, mungkin menjadi salah satu pilihan yang dapat dipertimbangkan. Sekarang kita coba duduk di bagian belakang ya. Masuk, sekarang kita lihat juga apa saja yang ada di bagian belakang. Oke. Saya masuk ke dalam, saya tingginya 174 cm, ini posisi mengemudi saya. Legroom masih lega, lumayan lega. Terus joknya juga dia menopang paha dengan enak ya. Menopang dengan enak. Terus untuk headroomnya masih ada sekitar 5 jari. Terus untuk senderannya juga dia tidak terlalu tegak, pas ya. Seperti itu. Jadi di jok bagian belakang bisa duduk 3 penumpang dewasa dengan 3 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Bangku bisa dilipat 100% ke bagian depan untuk menambah space bagasi. Terus seatbelt 3 titik ada 2 di bagian kiri dan kanan, serta 2 titiknya ada di bagian bawah. Terus di bagian sini ada cup holder. Terus di bagian sini juga bisa tempat penyimpanan atau cup holder juga bisa sih. Ada kantong penyimpanan di bagian sini. Terus di bagian atas sini ada handle tangan model bukan retract ya, yang biasa. Di sini ada gantungan baju, di sini juga ada handle tangan, serta di sini ada gantungan baju juga. Terus di bagian bawah belakang sini ada tray ya, jadi bisa taruh barang juga di bagian belakang. Oke, mungkin ini saja di bagian belakang. Kita periksa. Oh, di sini ada door trim. Ada cup holder, tempat penyimpanan kecil. Terus sudah dilengkapi dengan child lock. Ini diputar ya dengan anak kunci. Terus jangan lupa juga sealer kita periksa, kita pastikan bahwa sealer kondisinya juga masih oke. Oke, bagian belakang sudah kita lihat. Di sini ada antena ya, ada antena. Spoiler belakang juga ada, kaca belakang sudah dilengkapi dengan defogger, sudah ada wiper belakang. Ini 1,2 ya, mesin 1200 cc, lambang Hyundai Grand i10 atau i10 otomatis. Ada sensor parkir 2 sama sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Oke, sekarang kita periksa di sini untuk buka ininya, pintu bagasi. Dia masih ini ya, masih hidrolik. Ini ya, belum elektrik, jadi masih hidrolik. Sealer di pintu bagasi juga perlu kita periksa, serta di bagian tulangan-tulangan pintu juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak belakang. Di sini traynya akan terangkat karena di sini ada tali. Oke, untuk bagasinya masih lumayan oke bagasinya. Terus di bagian bawah sini ada ban cadangan. Dia ban cadangan full size tapi dia masih kaleng. Ketutup lagi. Masih kaleng. Terus di bagian sini ada dongkrak. Terus oh iya, sama bagian belakang sini periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak belakang. Serta di bagian tempat ban cadangan, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Oke. Nah, oke, kita tutup. Oh, di sini ada lampu rem ya. Lampu rem. Pengisian bensin ada di sebelah kiri. Terus kita periksa lagi di sini door trim, kondisi juga masih oke. Ini child lock-nya dengan anak kunci. Terus di bagian sini sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Terus kita lanjut, kita periksa di bagian sini. Door trim kondisi juga masih oke. Terus sealer pintu juga kita periksa, kondisinya juga masih oke. Oke, ini tampilan bagian depan. Ini dashboard. Sekarang kita masuk, kita periksa bagian dashboardnya ya. Jadi untuk bagian dashboard di sini ada cluster speedometer, dia masih analog. Di sini ada MID kecil ya di bagian sini. Terus di sini ada pengaturan lampu. Jadi lampu besar, lampu kecil, lampu fog lamp, lampu sen, lampu dim. Di bagian sini ada pengaturan ini
wiper depan belakang serta air wiper depan belakang. Terus setir dia kulit jeruk masih oke. Bahannya dia soft touch ya, soft touch jadi bukan red trim. Terus ada lambang Hyundai-nya sudah lengkap dengan airbag dan di sini ada tombol klakson. Serta di bagian sini ada tombol buat pengaturan MID di bagian depan sini. Oke. Audio LCD TV, bisa CD MP3, radio FM AM, DVD, ada kamera mundurnya juga. Di sini kisi-kisi AC, AC juga kita cek masih dingin. Ada jam digital. Jam digital bagian sini, di sini ada tombol lampu hazard. Terus di sini ada buat on off AC ya. Jadi angin saja atau atau AC nyala. Ada defogger belakang, ada putar-putaran buat pengaturan suhu, ada putar-putaran buat pengaturan kecepatan angin AC, ada putar-putaran buat pengaturan arah semburan angin AC. Di sini ada ventilasi dalam luar. Oke, di sini ada power outlet 12 volt, tempat penyimpanan terbuka, terus tuas matic. Dia matic sudah triptonic ya, jadi sudah triptonic. Sudah triptonic. Di sini ada cup holder 2, tempat penyimpanan kecil. Di sini juga ada tempat penyimpanan tuas handbrake, sama di bagian kunci seatbelt kita bisa periksa juga, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa lumpur untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Oke, di bagian sini ada kisi-kisi AC, laci penyimpanan tertutup, ada lampunya juga, sama di sini ada colokan buat USB. Oke. Di sini ada tempat penyimpanan, ada cup holder, tempat penyimpanan terbuka. Terus kita ke bagian atas, di sini ada handle tangan, sun visor penumpang, ada cermin, ada lampu baca, ada spion tengah, bisa diatur level kesilauannya secara manual. Terus sun visor bagian supir belum ada cermin, serta di sini ada cup holder sama tempat penyimpanan terbuka. Oke. Mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Hyundai Grand i10 atau i10 GLS 1,2 GLS Matic tahun 2014. Jika berminat terhadap mobil ini, silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga saya cantumkan di keterangan video ini. Jadi jangan lupa diklik. Biasanya ada di bagian bawah. Terus pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tuker tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Serta jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, sebelum kita tentukan pilihan, sebaiknya kita test drive dulu mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya cocok tidak dengan yang kita inginkan, performa mesinnya, kaki-kakinya, terus power steeringnya, pengeremannya, maticnya masih responsif atau tidak, perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Zal Motor sendiri terletak di Harapan Indah Bekasi, jadi di pusat otomotif sentra Harapan atau dikenal dengan POSH atau pos area parkir luas. Jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai, silakan tekan tombol jempol, jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel, klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum agar dapat info video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Serta jangan lupa juga follow sosmed kami di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, atau X, YouTube, Threads, Zal Motor Channel. Serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Hyundai yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video yang bermanfaat. Jangan lupa komentar, serta di-share atau dibagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.